alat yang kita butuhkan untuk pemasangan implan ini ada yang pertama buat cuci tangan, kemudian ada sarung tangan, kemudian bak instrumen isinya ada ini trokar dan pendorongnya, terus ada pinset, kemudian ada scalpel dan kapsul implannya. Kemudian ada 2 kom terbuka yang fungsinya yang ini nanti buat naruh betadine, kemudian ini tempat obat lidocaine ya. Kemudian ini ada kom tertutup, dalamnya ada kasa. Kemudian ada plester nanti buat nutup luka. Kemudian gunting perban nanti buat tidak dimasukkan ke dalam bak instrumen karena ini sifatnya tidak steril. Kemudian ada pengukur. Nah, kalau pengukur ini kreativitas aja sih sebenarnya. Jadi kita akan membuat atau memasang implan itu jaraknya 8 cm dari fossa cubiti, dan jadi ini ujung ini nanti kita taruh di fossa cubiti. Kemudian buat titik awalnya, kemudian bentuk kurang lebih 15 derajat, arah ke kanan dan ke kiri, jaraknya kurang lebih 5 cm. Kemudian ada spuit 3 cc nanti buat nyuntik lido, kemudian ada duk steril, dan yang terakhir ada polpen, spidol atau apa aja yang berfungsi untuk kita nandain tempat penyuntikan nanti ya. Oke, kita taruh sini. Langkah yang pertama ini kita sisihin dulu. Oke, ini ada pantom implan. Langkah selanjutnya kita akan cuci tangan 6 langkah. Oke, sampai tahapnya selesai. Kita buka semua tempat alat yang tertutup, kita buka menghadap ke atas ya, posisinya gini. Kita taruh menghadap ke atas. Kemudian kita buka betadine ini. Oke, tuang secukupnya ke dalam kom. Taruh, kita tutup lagi. Kemudian setelah itu kita patahkan ampul lidocaine-nya, kita patahkan, taruh. Kemudian kalau misalnya posisi kapsul implannya masih dalam kemasan, kita buka, masukkan ke dalam bak instrumen untuk tetap memperhatikan prinsip sterilnya. Sama halnya dengan spuit, kita buka, kemudian kita taruh ke dalam bak instrumen. Persiapan alat sudah selesai. Kemudian kita lakukan pengukuran. Anggap aja ini fossa cubitenya di sini ya. Oke, fossa cubitenya di sini. Kita taruh di ujung dari alat pengukur ini, pas di fossa cubiti. Kemudian ambil pulpen, kita beri titik pada tempat yang bolong ini. Oke. Nah, jadi ada 3 titik. Nanti di titik ini menjadi awal atau tempat kita melakukan insisi, menjadi awal tempat kita memasukkan trokar, dan ini arah pemasangan implan yang akan kita pasang. Itu ya, ada 2 implan yang kita pasang. Oke. Kemudian kita pasang sarung tangan 1. Oke, kita pasang sarung tangannya di tangan yang dominan dulu. Kebetulan saya kidal, jadi saya pasangnya di tangan sebelah kiri. Kemudian kita ambil spuit. Kemudian kita satu tangan yang tidak memakai handscone pegang lido, kemudian tarik. Oke. Kita tutup lagi. Setelah kita isap lidocaine-nya, baru kita pasang handscone satunya. Pasang handscone satunya, perhatikan prinsip sterilnya.
selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan antiseptik, mengoles daerah yang akan kita pasang implan ini dengan betadine kurang lebih 8-15 cm ke arah luar. Oke, taruh. Kemudian kita akan menyuntikkan, kita pasang duk sterilnya ya, sorry. Oke, duk steril, pastikan tadi lubang duknya ini berada pada daerah yang kita lakukan antiseptik tadi. Kemudian kita akan menyuntikkan lido. Untuk menyuntik lido, dorong sampai kira-kira menembus kulit, baru kita setelah itu baru kita dorong mentok, kita lurusin ya, arahkan suntikannya ini ke ke bawah kulit saja, tidak terlalu dalam. Kemudian sudah mentok, baru kita tarik sambil mengeluarkan obat. Kita bagi dua ya, obat lido yang tadi kita ambil, kemudian sudah mentok baru keluarin obatnya sambil dorong. Oke, kemudian setelah itu baru kita cek, kita tunggu sekitar 1 menit, kemudian kita jepit daerah yang kita anestesi tadi. Ibu gimana, sakit nggak? Kalau misalnya ibu bilang nggak sakit, berarti reaksi obatnya sudah jalan. Baru kita lakukan insisi. Oke, bentuk scalpel ini kan miring gini ya. Yang kita perlukan untuk pemasangan implan itu hanya sekitar 2 mm. Jadi tidak terlalu besar, supaya kalau kita ngiris gini resiko atau rentan terlalu dalam. Jadi kalau saya menyarankan untuk posisi scalpelnya seperti ini aja. Jadi kita congkel, kemudian lurusin. Jadi kemungkinan besar tidak akan terlalu dalam. Kemudian setelah insisi, baru kita masukin trokarnya. Keluarin aja ya pendorongnya ya. Kemudian dorong pada daerah insisi tadi. Dorong sampai sampai lubang trokarnya ini hilang, kemudian baru kita luruskan. Jadi posisi implannya nanti benar-benar di bawah kulit. Dorong terus sampai garis 2. Oke, kemudian baru kita masukkan kapsulnya. Kita dorong kapsul sampai ada tahanan. Kemudian untuk mengeluarkan kapsul yang kita masukin tadi, posisi tangan satu memegang pendorong, satu memegang trokar. Yang memegang pendorong ini diam, tahan. Jadi kalau saya sih nyaranin supaya salah satu ada tumpuan di sini. Jadi ini di sini, nah pegang gini. Jadi ada tumpuan di lengan ibu supaya tidak bergerak. Kemudian ini pendorong diam, ini mundur sampai garis pertama. Oke, sampai garis pertama putar. Nah ini sebelum kita putar pastiin dulu ini. Nah ini arah kapsulnya ke sini ya, teraba ini. Kemudian pastiin ujung kapsulnya lepas. Oke, raba di sini. Oke, ujung kapsulnya lepas, baru kita arahin ke yang satunya. Posisi pemasangan kapsul yang kedua. Oke, agak diangkat ke atas supaya posisinya tepat di bawah kulit. Oke, dorong terus sampai garis kedua. Oke, garis kedua. Oke, kemudian tarik pendorong, masukin lagi kapsulnya. Masukin kapsul.
mendorong diam trokar mundur sampai garis pertama. Garis pertama kelihatan, kita raba lagi. Oke, posisi kapsulnya berada di sini. Pastiin kapsulnya udah lepas dari trokar. Oke, kemudian kita tarik lepas. Kita tarik sampai lepas. Ambil kasa untuk dep. Kalau pada posisi pasien betulan, bekas trokar ini pasti akan mengeluarkan darah. Kita tekan sekitar 1 menit sampai perdarahannya benar-benar berhenti. Tunggu selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Kemudian kita ganti kasanya. Kita ganti kasanya. Kita tutup bekas ininya. Kemudian kita tes. Untuk menunggu dulu selama 5 menit di sini, kita observasi dulu. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah reaksi hormonnya berjalan gitu ya. Kemudian ini kan ini ada insisi atau perlukaan yang saya buat tapi kecilnya tadi. Jadi saran saya untuk perawatan lukanya sebaiknya luka ini 2-3 hari tidak dibasahi dengan air dulu, terus setiap hari dilakukan penggantian perban gitu ya. Oke, pemasangan sudah selesai, kita beresin alat yang bahan habis pakai, kita buang ke tempat sampah medis ya. Kemudian alat-alat stainless seperti trokar, kemudian pinset yang terkontaminasi itu kita rendam di dalam larutan klorin. Kemudian setelah semuanya beres, spuit kita masuk